hari Minggu anak-anak semua. Nah, kakak dan bunda hari ini senang sekali dapat bertemu dengan adik-adik semua walaupun masih melalui video streaming. Kakak dan bunda berharap adik-adik semua berada dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita. Walaupun adik-adik semua masih beribadah di rumah ya bunda? Iya kak. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak dan bunda mengajak adik-adik semua untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan di Turgos IMPA hari ini ada Kak Putri dan Bunda Bita dan Kak Elo yang selalu setia menemani kita semua. Anak-anak terkasih, sebelum kita mulai ibadah IMPA hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak semua, bunda mengajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam menghadap Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 72 bait yang pertama, biar kanak-kanak datang kepadaku. Pakai gerakan ya. anak-anak sekalian, sebelum kita mulai ibadah hari ini, Bunda mengajak anak-anak untuk kita berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, anak-anak harus tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami, kakak dan bunda layan, serta anak-anak sekalian yang berada di rumah, untuk kami datang kepadamu ya Bapa. Tuhan berkatilah ibadah kami hari ini, dari awal hingga selesainya ibadah ini. Hanya mau jadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah sumber berkat. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum masuk ke pemberitaan firman Tuhan, kita siapkan apa aja ya Bunda? Alkitab, buku catatan, dan alat-alat tulis kalian ya. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 223 baitnya yang pertama. Tuhan kau memanggil aku. Nah anak-anak, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita juga siapkan hati dan pikiran kita serta mohon bimbingan Roh Kudus. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami baca dan renungkan nanti, Tuhan, anak-anak ini bisa mengerti dan memahami arti akan firman-Mu. Berkatilah juga kakak dan bunda layan yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Bunda Emma pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh teman kita, Sevanya Thomas dari Ranting Immanuel. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian,
di paruh hari raya Pembaptisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku membiarkan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang membiarkan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kita hari ini adalah mengetahui kehendak Allah. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang seorang nabi, yaitu Nabi Habakuk. Nabi Habakuk hidup dan bekerja pada saat itu di kerajaan Yehuda pada masa pemerintahan Raja Yoyakim. Nah, adik-adik, Raja Yoyakim dan seluruh rakyat kerajaan Yehuda saat itu hidup dalam kejahatan. Mereka tidak taat pada perintah Allah, bahkan mereka menyembah dewa-dewa dan ala-ala lain. Nabi Habakuk ini, adik-adik, sebagai utusan Allah sangat marah melihat dosa yang diperbuat oleh Raja Yoyakim dan rakyat Yehuda pada saat itu. Berulang kali Nabi Habakuk ini mengadukan perbuatan Raja Yoyakim dan rakyat Yehuda agar Tuhan Allah segera menghukum mereka. Tetapi apakah Tuhan Allah langsung mengabulkan permintaan Nabi Habakuk ini, adik-adik? Ternyata tidak ya, adik-adik. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar permintaan Nabi Habakuk ini yang meminta lewat doa sehingga Raja Yoyakim dan rakyat Yehuda semakin tenggelam dalam dosa. Nah, suatu hari adik-adik, Nabi Habakuk mendengar kalau Tuhan akan menghukum bangsa Yehuda dan Raja Yoyakim dengan mengirimkan bangsa Kasdim atau bangsa Babel. Nah, bangsa Babel ini, adik-adik, perbuatannya itu jauh lebih jahat daripada orang-orang Yehuda. Mereka sangat terkenal kuat dan ganas. Mereka mempunyai pasukan berkuda yang sangat kuat dan cepat dan sangat garang untuk menyerang rakyat Yehuda. Dan mereka mampu memporak-porandakan kota Yehuda sehingga rakyat Yehuda hidup menderita. Di tengah-tengah rasa marahnya, Nabi Habakuk naik ke menara yang sangat tinggi. Dia berusaha mengendalikan dan menenangkan dirinya sambil menunggu jawaban Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Nabi Habakuk menghadap Tuhan Allah. Dia berdoa memohon petunjuk melalui firman-Nya. Akhirnya Tuhan menjawab doa Nabi Habakuk. Tuhan menghukum Raja Yoyakim dan rakyat Yehuda melalui bangsa Kasdim atau bangsa Babel. Nah, apakah Tuhan hanya memberikan jawaban dan pengertian? Tentu saja tidak, adik-adik ya. Tuhan juga meminta Nabi Habakuk untuk menuliskan segala sesuatu yang dia sudah dengar dan dilihatnya itu dalam sebuah papan atau loh-loh. Nah, itu adik-adik bisa baca di ayat yang berikutnya di Habakuk pasal 2 ayat 2. Supaya semua orang bisa membacanya dan bisa mengerti dan mengetahui apa kehendak dan keinginan Tuhan. Tujuannya apa, adik-adik? Supaya mereka juga selamat dan mau berubah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari kisah Nabi Habakuk ini, adik-adik, kita mengetahui bahwa Tuhan begitu sayang kepada Nabi Habakuk. Tuhan tidak membiarkan Nabi Habakuk hidup dalam kebingungan dan hati yang marah.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga mau seperti Nabi Habakuk yang mampu mengendalikan diri ketika kita menghadapi masalah yang datang di dalam hidup kita, yang membuat kita bisa menjadi bingung atau marah? Nah, dengan cara apa adik-adik kita bisa menghadapi kalau kita menghadapi masalah, atau kita ada dengan cara apa adik-adik kita menghadapi kalau kita menemui masalah? Ya, kita mau seperti Nabi Habakuk tadi, dia tetap tenang dan tetap berdoa memohon petunjuk dari Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih di tengah-tengah pandemi, sekolah juga masih secara daring atau online. Nah, mungkin adik-adik pernah menemui kesulitan-kesulitan saat sedang bersekolah secara daring. Mungkin adik-adik ada merasa susah atau merasa bahwa kok tugasnya terlalu banyak ya dari bapak atau ibu guru. Nah, adik-adik jangan marah ya, atau adik-adik jangan bingung. Kita mau seperti Nabi Habakuk tadi, kita mau tetap menenangkan diri. Adik-adik harus melatih diri untuk tetap mengendalikan dan menenangkan hati dengan cara mungkin bertanya sama papa dan mama atau kakaknya untuk membantu mengerjakan pekerjaan dari sekolah itu. Dan yang paling penting adik-adik, jangan lupa berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa tahu kehendak Tuhan di dalam hidup kita sesuai tema kita hari ini, yaitu mengetahui kehendak Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di akhir firman Tuhan kita hari ini, Bunda ada aktivitas. Adik-adik tolong perhatikan ya, adik-adik mungkin menyediakan satu catatan untuk 1-2 hari. Adik-adik bisa menulis di sana, sudahkah kamu mengetahui keinginan dan kehendak Tuhan? Jika iya, yuk kita menuliskan satu persatu dalam buku harian kita, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. 1 atau 2 hari aja ya. Dan jangan lupa adik-adik di bawahnya itu adik-adik tulis 1 ayat di Habakuk pasal 2 ayat 2. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 160 bait pertama, tiap orang yang mendengar. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Putri ya Bun. Adik-adik mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh kakak dan bunda hari ini. Tuhan, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Maranatha di Denpasar, untuk dari KMJ sampai PHMJ, pelkat-pelkat sampai ke jemaat. Kiranya seluruh pelayanan yang ada di gereja ini bisa berjalan dengan baik dan lancar hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami ini di bangsa Indonesia, di negeri kami. Kami mau berdoa dari Presiden, Wakil Presiden, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, khususnya daerah Bali, untuk TNI, Polri, dan segala jajarannya. Tuhan berkati agar semuanya bisa bersatu padu, bekerja sama dengan baik untuk membangun dan menjaga negeri ini dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami dalam sekolahnya. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kepintaran. Untuk anak-anak yang akan ujian nanti, Tuhan berikan mereka
kepintaran agar bisa menjawab soal-soal itu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 264, Tuhan betapa banyaknya baitnya yang pertama. Persembahan yang adik-adik sudah berikan tadi, bisa adik-adik simpan terus minta tolong ke siapa aja Bun? Papa, mama, atau kakak untuk dibawakan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik sekalian. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 283 baitnya yang pertama. Yesus kawan yang sejati. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah menyiapkan persembahan kami yang nanti akan dibawakan ke gereja oleh mama dan papa kami. Kiranya persembahan kami tersebut bisa berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan, sekarang kami juga sudah sampai di akhir ibadah kami. Tuhan, berkati kami agar setelah ibadah ini kami bisa hidup sebagai pelaku hidup Tuhan, dan kami mohon berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Bersama
teduh. Saat teduh selesai. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Hosiana. Kita hitung gantian ya Bunda. 1, 2, 3. Hosiana. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati.